Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Polemik 4 pulau yang belum selesai mendorong ratusan massa mengepung kantor Gubernur Aceh untuk mendukung pemerintah Aceh. Seekor ular piton yang diduga baru memangsa beberapa ekor ayam dipindahkan petugas damkar secara hati-hati. Seorang warga di Kabupaten Aceh Tamiang memanfaatkan lahan terlantar untuk tempat budidaya ikan lele yang menghasilkan cuan hingga belasan juta rupiah. Para korban angin kencang di Gampong Tepin Breh, Kecamatan Simpang 5, Kabupaten Aceh Timur mulai menerima bantuan. Pemkab mengirimkan bantuan masa panik untuk menalangi kebutuhan korban. Bantuan berupa kebutuhan pokok, perlengkapan bayi diberikan untuk tahap pertama. Para korban angin kencang masih akan dibantu memperbaiki rumah agar bisa dihuni kembali. Sebanyak 50 paket bantuan masa panik diserahkan Wakil Bupati T. Zainal Abidin. Apalagi bencana alam angin kencang menggemparkan warga Aceh Timur. Kunjungan ataupun mengantar bantuan masa panik untuk korban bencana alam berupa angin puting beliung yang terjadi kemarin sore menjelang maghrib. Semua masyarakat, TNI, Polri, dan dari BPBD Kabupaten Aceh Timur ikut serta membantu masyarakat yang terdampak musibah angin puting beliung. Angin kencang yang melanda Kabupaten Aceh Timur menyebabkan 25 rumah rusak. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon dan menimpa rumah yang terjadi beberapa hari lalu. Bencana alam menyebabkan puluhan keluarga terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara dan ke rumah tetangga karena rumah tak bisa lagi ditempati. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Berbagai cara ditempuh para pegiat lingkungan hidup untuk mengampanyekan penyelamatan hutan. Live mural painting atau aksi mural merupakan salah satu upaya para aktivis untuk menyuarakan isu lingkungan. Mural lingkungan bertema Utun Aceh Ken Lampoh Soh digelar hingga 15 Juni 2025 lalu. Para seniman muda menggunakan media gambar untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di kawasan ekosistem Luser. Sebanyak 20 orang seniman muda terpilih mengikuti kegiatan ini setelah melalui rekrutmen terbuka dan pelatihan yang digelar Mei 2025 lalu. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, seniman mandiri, hingga pegiat seni lepas. Kegiatan ini bertujuan mengasah keterampilan para seniman muda agar tak hanya mahir dalam berkarya, namun juga lebih peka dan kritis terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Nah, kegiatannya adalah aksi mural untuk menyuarakan isu hutan dan satwa liar Aceh. Kenapa ini penting? Karena kita melihat keterlibatan dari berbagai pihak itu harus mengambil peran. Saya rasa kalau dari background senimannya sendiri mereka sudah punya kapasitas dalam berseni. Hanya saja kita ingin membuat seniman-seniman muda ini lebih kritis kepada isu-isu sosial dan juga isu lingkungan. Makanya kita memberikan pembekalan seperti mengenal isu lingkungan, apa yang permasalahan lingkungan saat ini di Aceh itu seperti apa. Kawasan Luser sendiri merupakan satu-satunya tempat di dunia yang terdapat 4 spesies langka seperti orangutan, gajah, badak, dan harimau. Demikian satwa lainnya yang masih hidup berdampingan secara alami.
Gambar temanya tema hutan, ini ada orang hutan juga sama burung gitu. Nah, semuanya temanya tuh kayak hewan-hewan yang udah hampir punah gitu akibat kerusakan dari manusia itu sendiri. Hobinya dulu emang dari kecil ya, dari kecil tuh emang hobi gambar. Terus kebetulan ada kayak wadah, jadi aku kayak seneng persikut. Rangkaian Festival Bumo Fest yang puncaknya akan digelar pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2025 mendatang. Aksi mural ini diharapkan menjadi pembuka jalan kesadaran publik tentang perlindungan lingkungan dan konservasi hutan Aceh. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Budidaya ikan lele semakin diminati warga. Seorang warga di Kabupaten Aceh Tamiang membudidayakan lele di lahan telantar. Lahan kosong yang selama ini tak digunakan dijadikan sebagai tempat budidaya lele. Ikan air tawar ini panen setiap 2 bulan dan menghasilkan keuntungan berlimpah. Sarmidi mengubah lahan kosong menjadi ladang rejeki. Lahan telantar digunakan warga Dusun Makmur, Desa Kebun Tanjung Sementoh, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, sejak tahun 2011 sebagai tempat budidaya ikan lele. Dari hasil panen, ia mampu menafkahi keluarganya. Setelah panen, ikan dijual ke agen Kuala Simpang dengan harga Rp20.000 per kilogram. Ia dibantu keluarga memanen ikan lele yang akan dijualnya. Lele kita sudah mulai budidaya dari tahun 2011 sampai saat ini kita masih eksis dan masa panen kita rata-rata berkisar 2,5 bulan dengan estimasi hasil panen per 1.000 ekor yaitu 110 sampai 120 kilo. 1.000 ekor kita tebar yaitu dengan hasil 110 sampai 120 kilo dengan harga Rp20.000 itu sekitaran mencapai 2.200.000 atau Rp2.500.000. Sarmidi bisa meraup cuan hingga jutaan rupiah setiap panen. Dari hasil budidaya ikan lele, ia berhasil kuliahkan anaknya dan memenuhi kebutuhan keluarga. Adik namanya siapa? Abis Alfarizi. Gimana, seru nggak bantu kakek panen ikan? Seru, Setiap panen bantu kakek atau gimana sih? kadang-kadang aja. Desa Kebun Tanjung Sementoh memang memiliki potensi berkembang menjadi desa mandiri. Misalkan warganya tekun dan ulet berusaha. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.